Di sebuah kampung kecil yang penuh tradisi dan rahasia, seorang anak yatim piatu miskin bermimpi mendapatkan tempat di rumah Tuhan. Namun, bukan sambutan hangat yang ia dapat, melainkan tendangan dari Pak Haji, sosok yang dihormati namun penuh kebencian. Bagaimana mungkin rumah suci menjadi saksi luka dan pengkhianatan? Ketika masa lalu yang kelam mulai terungkap dan hati yang keras mulai retak, akankah ada ruang untuk pengampunan dan harapan baru? Ikuti perjalanan Arif, anak yang berani melawan takdir demi mencari tempat yang layak ia sebut rumah. Namaku Arif. Usia 13, hidup sendiri sejak kakek meninggal 2 bulan lalu. Rumahku kecil, dindingnya dari papan yang bunyinya berderit kalau diinjak. Atapnya bocor di 3 tempat, jadi kalau hujan deras, aku harus geret ember ke sana-sini sambil ngomel sendiri. Tapi bukan itu yang paling berat. Yang berat adalah rasa sepi. Gak ada lagi yang bangunin subuh-subuh sambil teriak, "Sholat Rif." Sholat itu bekal hidupmu. Kakek selalu bilang begitu. Padahal kadang aku cuma pengen tidur. Sejak kakek wafat, aku gak pernah ke masjid lagi. Bukannya gak mau, tapi malu. Baju koko punyaku cuma 1, lengan kirinya sobek. Celana panjangku udah kekecilan. Sendalku, jangan ditanya. Udah lebih mirip tali rafia ketimbang sandal. Tapi malam itu, aku mimpi. Mimpi aku sholat di masjid besar kampung. Orang-orang berdiri rapat rapi, dan aku di tengah-tengah mereka. Gak ada yang mandang jijik. Gak ada yang usir. Gak ada yang nendang. Pas bangun aku ngerasa aneh. Dada ini hangat, kayak ditarik-tarik buat ke sana. Ke masjid subuh itu, aku cuci muka di sumur belakang. Airnya dingin banget, bikin gigiku gemeletuk. Aku lap mukaku pakai kaos dalam bekas. Lalu kupilih baju koko satu-satunya, yang udah mulai kekuningan di kerahnya. Celana abu-abu, bekas seragam SMP yang gak kesampean karena kakek keburu pergi. Aku lihat diriku di pecahan kaca yang kusimpan di atas jendela. Udah kayak pengemis, Rif, gumamku. Tapi entah kenapa aku tetap berangkat. Langit masih gelap, jalanan sepi. Lampu-lampu rumah orang masih redup. Angin pagi nusuk kulit, tapi langkahku ringan. Aku gak tahu kenapa, tapi perasaanku bilang, ini hari yang penting. Masjid kampungku besar dan megah. Kubahnya bersinar keemasan, meskipun warnanya udah mulai pudar. Di halamannya, mobil-mobil berjejer. Aku tahu, itu pasti mobil Pak Haji dan kroni-kroninya. Aku berdiri di depan gerbang masjid, sempat ragu. Tapi suara kakek entah kenapa terngiang lagi di kepala. Sholat itu bekal hidupmu, Rif. Masjid itu rumah semua orang, bukan cuma orang kaya. Aku masuk perlahan. Telanjang kaki, sendalku kusimpan di balik pohon. Takut hilang. Walau jelek, itu satu-satunya. Langkahku menyusuri pelataran masjid yang dingin. Wangi sajadah baru mulai tercium dari dalam. Aku lihat beberapa orang udah duduk sambil zikir. Hatiku dag-dig-dug, tapi aku terus maju. Sampai akhirnya, Hei, kamu. Suara berat itu membekukan langkahku. Aku menoleh. Pak Haji, tubuhnya besar, jubah putih, sorban hijau melilit rapi di kepalanya. Wajahnya keriput tapi tegas. Suaranya seperti palu godam. "Kamu mau ngapain di sini?" Aku gugup. Saya mau sholat, Pak." Ia mendekat. Tatapannya menusuk. Dengan baju begitu, bau kamu nyebar kemana-mana. "Sana, keluar." Aku diam. Mulutku kaku, mataku mulai panas. Tapi aku belum bergerak. Aku masih ingin sholat. Dor! Tendangannya mengenai pinggulku. Aku jatuh ke lantai marmer. Sakitnya bukan cuma di badan, tapi jauh lebih dalam. Di dada. Di hati. Beberapa orang melihat. Tapi hanya satu yang mendekat. Seorang bapak tua yang cuma berani berbisik. "Sabar, Nak. Mungkin belum waktunya." Belum waktunya? Bukankah sholat itu untuk semua orang? Bahkan, untuk aku yang kotor dan lusuh ini, aku bangkit perlahan. Menahan air mata, kupungut sandal lusuhku. Lalu aku pergi. Dengan langkah berat meninggalkan masjid dan mimpi kecilku yang baru saja diinjak. Pagi itu matahari seolah malas terbit. Langit masih kelabu,
seperti hatiku. Aku duduk di pinggir jalan, tak jauh dari masjid, menatap sandal jelekku yang sobek di ujung. Sendal yang barusan menemaniku ditendang keluar dari rumah Allah. Kupeluk lututku. Dingin lantai masjid tadi belum hilang dari kulitku. Tapi lebih dingin lagi perlakuan Pak Haji. Orang yang dulu sering kakekku sebut orang besar kampung ini. Aku nggak ngerti maksudnya. Besar apanya? Bajunya? Rumahnya? Uangnya? Atau egonya aku pulang tanpa sarapan? Bukan karena nggak ada makanan, tapi karena tenggorokan ini menolak. Sepi rumah ini makin terasa. Suara kakek dulu selalu ada di pagi hari. Sekarang cuma suara ayam dan nyamuk yang tersisa. Kupandangi foto kakek di atas lemari. Fotonya waktu dia masih muda, senyumnya lebar. Di belakang foto itu, terselip sesuatu. Sebuah amplop lusuh, tertulis di depan dengan tulisan tangan kakek. Untuk Arif, ketika dia mulai kehilangan arah, jantungku berdegup. Perlahan ku buka amplopnya. Isinya selembar. Surat ditulis tangan. Arif, jika kau membaca ini, mungkin aku sudah tidak ada. Dan mungkin kau mulai bertanya kenapa hidup terasa berat. Tapi ketahuilah, dalam hidup ini, bukan orang miskin yang memalukan, tapi orang kaya yang lupa daratan. Jika suatu hari kau bertemu dengan Pak Haji, berikan surat ini padanya. Dia akan tahu siapa kamu. Dan semoga dia juga tahu siapa dirinya. Tanganku gemetar. Surat? Untuk Pak Haji? Kakek punya hubungan apa sama dia? Kenapa tidak pernah cerita? Aku membaca surat itu 3 kali. Rasanya makin aneh. Kenapa harus ke orang yang baru? Saja menendangku keluar dari masjid, tapi rasa penasaran lebih besar dari takutku. Kakek pasti punya alasan. Dan kalau ini penting, aku harus beranikan diri lagi. Aku lipat surat itu hati-hati, lalu kuselipkan di saku baju koko yang sobek. Besok, aku akan kembali ke masjid. Tapi malamnya, ada suara gaduh dari warung depan rumah. Obrolan orang-orang kampung, suaranya pelan tapi jelas. Mereka sedang membicarakan kejadian subuh tadi. Masa anak kecil ditendang dari masjid? Parah itu Pak Haji. Tapi dia kan emang kotor bajunya. Bisa bikin najis masjid. Najis itu bukan dari baju, Mak. Tapi dari hati. Aku mendengar semua dari balik jendela. Ada yang membelaku, tapi banyak juga yang memilih diam atau cari aman. Mereka takut pada Pak Haji. Karena beliau pemilik lahan pasar, dermawan pembangunan mushola, dan donatur utama panti asuhan. Ironis, ya? Orang yang menendang anak yatim juga yang menyumbang panti yatim. Tapi diam-diam, ada satu orang yang berani bicara lebih lantang malam itu. Ustaz Ridho. Masjid bukan tempat eksklusif. Bukan cuma buat yang bajunya bersih dan wangi. Siapapun boleh masuk, apalagi anak yatim. Aku belum pernah bertemu langsung Ustaz Ridho. Tapi suaranya menyalakan harapan kecil di dalam diriku. Seperti lilin yang nyala di tengah gelap. Mungkin aku nggak sendirian. Malam itu aku tidur sambil memeluk surat dari kakek. Tanganku erat menggenggamnya. Aku berjanji. Besok aku akan kembali. Dengan luka, dengan takut, tapi juga dengan harapan. Masjid belum kalah. Dan aku belum selesai. Keesokan paginya, aku duduk di beranda rumah sejak matahari baru naik sepinggang. Surat dari kakek masih tersimpan rapi di saku baju koko yang kini kusetrika pakai botol air panas dan kain basah. Cara ala kakek yang selalu bilang, hidup itu soal niat, bukan alat. Hari ini aku tidak langsung ke masjid. Aku ingin tahu lebih dulu siapa sebenarnya Pak Haji itu. Dan siapa sebenarnya Ustaz Ridho, orang yang semalam namanya disebut-sebut warga. Aku pergi ke warung Burini. Warung kecil tapi ramai, karena situlah semua kabar dari santero kampung biasanya dibahas. Lebih cepat dari radio, lebih seru dari telenovela. Begitu aku datang, beberapa kepala menoleh. Ada yang langsung buang muka. Ada juga yang tersenyum simpul, setengah kasihan. Arif. Burini menyapa pelan. Mau beli apa, Nak? Aku mengangguk kecil. Cuma numpang duduk, Bu. Mau dengar radio. Padahal aku nggak peduli sama radio. Aku ingin dengar mereka bicara.
Dan ternyata benar, obrolan pagi ini belum pindah topik dari subuh kemarin. Pak Haji itu dulunya bukan siapa-siapa loh, kata seorang bapak tua sambil mengaduk kopi. Dulu malah sempat numpang di surau bareng ayahnya, Arif. Iya, aku juga dengar. Kakeknya Arif itu dulu sahabat dekat Pak Haji. Tapi sekarang, lihat aja, mentang-mentang punya toko bangunan sama kontrakan di pasar, langsung lupa diri. Aku tercekat. Kakek, sahabat Pak Haji, kenapa ini semua nggak pernah kakek ceritakan? Sore harinya aku memberanikan diri ke rumah kecil di ujung gang. Di sanalah, kata orang, tinggal seorang guru ngaji muda bernama Ustaz Ridho. Sosok yang berani buka suara semalam. Pintu rumahnya terbuka setengah. Aku mengucap salam, lalu seorang pria muda dengan jenggot tipis dan senyum lembut keluar. Waalaikumsalam. Kamu Arif ya? Aku kaget. Ustadz tahu saya? Iya, katanya sambil mempersilakan masuk. Aku dengar soal yang terjadi kemarin, dan soal kakekmu. Aku dulu pernah belajar dari beliau waktu kecil. Aku hanya bisa diam. Perasaan di dadaku campur aduk antara bingung, malu, dan sedikit hangat. Ada yang ingin kamu sampaikan? Tanya Ustaz Ridho. Matanya tenang. Aku mengeluarkan surat dari kakek. Kakek titip ini untuk disampaikan ke Pak Haji. Ustaz Ridho membaca pelan. Bibirnya bergerak-gerak mengikuti tulisan tangan kakek. Setelah selesai, ia meletakkan surat itu di pangkuannya dan menghela napas panjang. Arif, kamu tahu apa ini? Aku menggeleng. Ini bukan sekadar surat. Ini pengakuan. Dan peringatan. Aku meneguk ludah. Ustaz melanjutkan. Kakekmu dan Pak Haji dulu bersahabat dekat. Mereka berjuang bareng waktu kampung ini masih miskin. Tapi ketika ada rezeki besar datang dari penjualan tanah dan pembangunan pasar, sebagian dari hak itu, entah bagaimana, hanya masuk ke satu tangan. Aku menunduk. Pak Haji? Ya? Ia mengangguk. Dan mungkin, itulah kenapa Pak Haji sangat reaktif waktu melihat kamu. Karena kamu mengingatkan dia pada sesuatu yang ingin dia lupakan. Hatiku mencelos. Aku tidak tahu harus marah atau kasihan. Jadi, sekarang apa yang harus saya lakukan? Ustaz Ridho tersenyum tipis. Lakukan yang benar, bukan yang aman. Kalau kamu masih kuat, antar surat ini sendiri ke beliau. Bukan karena ingin membalas, tapi agar tidak ada lagi anak yatim yang ditendang keluar dari rumah Tuhan. Aku memandangi surat itu lagi. Tangan kakek, meskipun sudah tiada, masih menulis takdirku dari kejauhan. Dan aku tahu, saatnya sudah tiba. Besok, aku akan berdiri lagi di depan masjid. Tapi kali ini, bukan hanya sebagai anak yatim piatu, tapi sebagai saksi dari kebenaran yang tak bisa terus disembunyikan. Pagi itu, aku berdiri di depan masjid lagi. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak menunduk, tidak gemetar, dan tidak sendiri. Di saku bajuku, surat dari kakek terasa seperti batu yang berat, tapi justru itulah yang menguatkanku. Langkahku menyusuri pelataran masjid yang dingin. Beberapa orang memperhatikan. Ada yang masih memalingkan wajah, ada yang menatap iba, tapi sebagian lain mulai mengangguk kecil. Mungkin karena mereka mulai tahu cerita sebenarnya. Mungkin karena suara Ustaz Ridho sudah menyentuh beberapa hati, dan di sana, seperti kemarin, Pak Haji duduk di saf depan. Jubahnya masih putih bersih, seperti tidak pernah menyentuh debu. Wajahnya tenang, bibirnya komat kamit, tapi begitu melihatku, suaranya berhenti, matanya menyipit, rahangnya mengencang. Aku melangkah mendekat. Pak Haji, kataku pelan tapi jelas. Ia berdiri perlahan. Kau lagi? Aku mengangguk, lalu mengeluarkan surat dari saku. Ini titipan kakek saya. Katanya Bapak pasti tahu apa maksudnya. Pak Haji menatap surat itu lama, tidak langsung mengambil. Sekilas, aku melihat ada keraguan dalam sorot matanya. Tapi akhirnya, ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Ia membuka, pelan-pelan, seperti membuka pintu masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam.
Ia membaca. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, tapi yang keluar dari matanya, air, 1 tetes, lalu 2. Lalu ia buru-buru menghapusnya, seolah takut orang lain melihat. "Di mana kau dapat ini?" Suaranya lirih, dari kakek. Beberapa hari setelah beliau meninggal, ia menarik napas panjang. Matanya menatap kosong ke halaman masjid. "Ayahmu?" Ia berhenti. "Kakekmu, dulu menyelamatkan aku, ketika aku tidak punya apa-apa. Kami membangun kampung ini bersama. Tapi ketika tanah pasar dijual dan uangnya masuk, aku serakah." Ia tertunduk. "Aku bangun masjid. Aku bantu orang. Tapi aku buang sahabatku sendiri." Suara masjid hening. Orang-orang mulai berkumpul. Beberapa mulai membisiki satu sama lain. Tapi aku hanya menatap Pak Haji. "Bapak menendang saya," kataku akhirnya. "Bukan cuma dari masjid, tapi dari masa kecil saya. Dari mimpi-mimpi saya." Pak Haji mengangkat wajahnya, matanya merah, tangannya gemetar. "Maafkan aku, Nak." Aku tidak menjawab, aku hanya menunduk. Lalu perlahan, Pak Haji melangkah ke mimbar. Suara azan belum berkumandang, tapi ia angkat mikrofon masjid. Wajahnya masih basah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suaranya berat, pelan, tapi menggema. "Saudaraku, hari ini aku ingin jujur. Aku telah salah, telah menendang seorang anak yatim dari masjid. Dan lebih dari itu, aku telah menendang sahabatku dari hidupku." Semua terdiam. "Arif," katanya, menoleh padaku. "Maafkan aku. Jika kau masih mau, sholatlah di sini. Masjid ini bukan punyaku. Ini rumahmu juga." Aku berjalan ke saf depan, berdiri di sampingnya. Jantungku berdebar, tapi ringan. Azan subuh pun dikumandangkan. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak kakek tiada, aku kembali berdiri dalam saf. Di rumah Allah. Di tempat yang dulu menolakku, tapi kini menerimaku kembali. Usai sholat, Pak Haji duduk lama di tangga masjid. Tak banyak bicara, tapi sebelum aku pulang, ia panggil aku. "Arif," katanya, "besok maukah kamu datang lagi? Aku ingin kau jadi bagian dari masjid ini. Bantu aku. Perbaiki apa yang selama ini kuporak-porandakan." Aku menatap wajahnya. Tua, lelah, tapi untuk pertama kalinya, jujur, aku mengangguk. Dan saat itu, aku tahu, ini bukan akhir cerita. Ini baru awal dari perubahan. Hari itu, suasana masjid terasa berbeda. Udara pagi membawa aroma harapan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pak Haji, yang selama ini kuanggap sebagai raksasa dingin, kini duduk berdampingan denganku di teras masjid, tersenyum dan menyapa beberapa jamaah dengan hangat. Aku, Arif, anak yatim piatu yang dulu ditendang keluar, kini menjadi bagian dari kehidupan masjid. Tugas baruku sederhana, membantu membersihkan masjid, membagikan air wudhu, dan mengajak anak-anak kecil untuk belajar mengaji. Beberapa warga kampung mulai membuka hati mereka. Mereka melihat perubahan Pak Haji, dan lebih dari itu, melihat aku di sana. Bukan sebagai anak yang kotor dan miskin, tapi sebagai anak yang punya hak sama untuk berada di rumah Tuhan. Suatu sore, Ustaz Ridho mengajakku duduk di ruang belajar kecil yang dibuat di pojok masjid. "Arif," katanya dengan serius, "ini bukan hanya soal kamu atau Pak Haji. Ini soal seluruh kampung. Kita harus jaga masjid agar jadi tempat yang benar-benar ramah untuk semua." Aku mengangguk. "Aku siap, Ustaz." Hari-hari berlalu, dan kampung mulai berubah. Tidak semua orang langsung percaya, tentu saja. Ada bisik-bisik, ada pula yang skeptis. Namun langkah kecil kami mulai mengubah pandangan. Pak Haji mulai rutin hadir di pengajian anak-anak. Ia bahkan membangun perpustakaan kecil di belakang masjid, dengan buku-buku bekas yang ia kumpulkan dari kota. Ia terlihat tulus berusaha menebus kesalahannya. Suatu kali, aku melihat Pak Haji berdiri di depan pintu masjid, menyambut seorang anak, yatim lain yang baru datang. Hatiku hangat.
Rumah Tuhan memang seharusnya menjadi rumah semua orang. Tidak peduli siapa mereka, dari mana asalnya, atau bagaimana keadaan mereka. Malam itu aku menulis di buku harianku. Hari ini aku belajar bahwa memaafkan bukan hanya untuk mereka yang salah, tapi juga untuk kita yang ingin melangkah maju. Masjid bukan hanya bangunan, tapi tempat hati bertemu. Aku menatap bintang di langit, berharap agar cerita kami terus berjalan. Bahwa masjid dan kampung ini akan menjadi tempat di mana setiap anak yatim punya tempat, dan setiap orang miskin punya suara. Dan aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi aku tidak takut lagi, karena aku sudah punya rumah Tuhan, rumah semua. Hari-hari di kampung mulai berubah, tapi bayang-bayang masa lalu masih membayangi. Pak Haji yang dulu dingin dan keras kini berusaha berubah, tapi tidak semua orang mudah memaafkan. Bisik-bisik dan tuduhan mulai berhembus kencang. Suatu sore, saat aku dan Pak Haji sedang membersihkan halaman masjid, sekelompok pria dari pasar mendekat dengan wajah serius. Kami dengar kau berbaik-baik dengan anak itu, Pak Haji. Suara salah satu pria itu berat, penuh amarah. Jangan sampai engkau jadi lemah gara-gara dia. Pak Haji menatap mereka tanpa berkata. Aku merasa ketegangan itu seperti petir yang siap menyambar. Malam, harinya, aku duduk bersama Ustaz Ridho, merasa gelisah. Ada yang tidak suka perubahan ini, ucap Ustaz pelan. Pak Haji bukan hanya menghadapi hati kita, tapi juga tekanan dari orang-orang yang merasa kehilangan. Aku mengangguk. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Benar. Tapi hati-hati, Arif. Konflik bisa datang dari mana saja. Keesokan harinya, saat aku hendak ke masjid, aku mendapati selembar surat di depan pintu rumahku. Surat tanpa nama, hanya tertulis, "Jangan ganggu ketenangan Pak Haji. Anak yatim seperti kamu tidak pantas di sini." Hatiku hancur. Tapi aku juga sadar, ini adalah ujian. Ujian yang harus kulalui untuk membuktikan bahwa rumah Tuhan memang untuk semua. Ketika aku sampai di masjid, aku melihat Pak Haji duduk termenung. Ia memegang surat yang sama. Aku duduk di sampingnya. Kita tidak sendirian, Pak, kataku. Perubahan selalu ada yang menentang. Pak Haji mengangguk pelan. Aku siap bertarung, Arif. Demi kampung ini, demi rumah kita. Kami saling menatap, menemukan kekuatan dalam keheningan. Namun, malam itu juga terdengar suara gaduh dari pasar. Konfrontasi mulai memanas. Beberapa orang yang dulu diam mulai bicara keras, menuntut agar Pak Haji kembali seperti dulu. Atau bahkan agar ia menyerahkan kendali. Pasar, aku tahu ini baru awal. Konflik besar sedang menunggu di depan. Malam itu, suasana kampung terasa mencekam. Suara gaduh dari pasar tak kunjung reda. Orang-orang mulai berkumpul, saling berbisik dengan wajah penuh ketegangan. Aku berdiri di samping Pak Haji, yang kini terlihat lebih lelah dari biasanya. Arif, katanya pelan, kita harus kuat. Mereka ingin aku mundur, tapi aku tahu, jika aku menyerah, semua yang kita bangun akan hancur. Aku mengangguk. Aku juga tidak akan mundur. Tapi Pak Haji, kita perlu dukungan semua orang, bukan cuma kita berdua. Ustaz Ridho datang menghampiri kami. Kita harus tunjukkan bahwa perubahan ini bukan hanya soal Pak Haji dan Arif. Ini tentang masa depan kampung kita. Malam itu, kami mengumpulkan beberapa tokoh kampung yang masih berpihak. Diskusi berjalan panjang, penuh ketegangan tapi juga harapan. Aku mulai merasakan beban tanggung jawab yang berat di pundakku. Keesokan harinya, saat aku berjalan menuju masjid, seorang wanita tua menghampiriku. Matanya penuh air. Anakku, katanya lirih. Kami tahu kamu berjuang demi kebaikan. Jangan biarkan suara-suara jahat memadamkan semangatmu. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Terima kasih, Bu. Aku akan terus berjuang. Tapi tekanan terus meningkat. Beberapa malam kemudian, sebuah kejadian buruk terjadi. Kaca jendela masjid pecah dilempar batu. Pesan ancaman semakin jelas. Pak Haji tampak terpukul, tapi tidak menyerah. Kita akan perbaiki ini.
Kita tidak boleh kalah oleh kekerasan. Aku berdiri di sampingnya, semakin yakin bahwa jalan ini penuh liku, tapi juga harus ditempuh. Malam itu, suasana kampung seperti tergantung di ujung benang. Setelah serangan batu ke masjid, ketegangan makin memuncak. Aku dan Pak Haji tahu, ini bukan hanya soal fisik masjid, tapi juga soal kepercayaan dan masa depan kami semua. Pak Haji mengajak aku duduk di beranda rumahnya. Matanya terlihat lelah, namun ada tekad membara. "Arif, aku harus memilih jalan yang benar, walau itu sulit," katanya lirih. "Aku harus mengakui semua kesalahanku di depan warga kampung. Aku ingin memulai kembali dengan jujur." Aku mengangguk, merasakan beratnya keputusan itu. "Aku akan mendukung Bapak, Pak Haji. Kita lakukan bersama." Keesokan harinya, di halaman masjid yang penuh dengan warga kampung, Pak Haji berdiri di mimbar. Suara gemuruh percakapan reda saat ia membuka mulut. "Saudara-saudaraku," suaranya tegas tapi penuh penyesalan. "Aku datang hari ini bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai manusia yang ingin berubah. Aku mengakui telah menyakiti hati Arif dan banyak dari kalian. Aku telah membiarkan keserakahan menguasai hatiku." Warga terdiam, beberapa meneteskan air mata. "Aku mohon maaf," lanjutnya. "Aku ingin masjid ini menjadi rumah untuk semua, tanpa kecuali. Aku mengajak kalian semua untuk bersama-sama membangun kampung ini dengan cinta dan keikhlasan." Tiba-tiba, seorang pemuda yang selama ini membenci Pak Haji maju ke depan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak Haji, aku juga pernah marah padamu. Tapi hari ini aku lihat perubahanmu. Aku mau ikut berjuang bersama kalian." Satu persatu, warga mulai bergabung, memberikan dukungan. Aku merasakan hati ini hangat, penuh harapan. Malam itu, aku duduk termenung di bawah langit berbintang. Perjuangan belum usai, tapi aku tahu kami sudah melewati titik terberat. Pak Haji datang menghampiri, menepuk bahuku lembut. "Kita kuat, Arif. Bersama, kita bisa mengubah dunia kecil ini." Aku tersenyum, yakin bahwa dengan kebersamaan dan keberanian, rumah Tuhan akan selalu menjadi tempat yang menerima dan menyembuhkan. Beberapa minggu setelah pengakuan Pak Haji, suasana kampung mulai berubah perlahan. Masjid yang sempat menjadi titik konflik kini menjadi pusat kebersamaan. Warga mulai aktif ikut serta dalam kegiatan masjid dan gotong royong memperbaiki fasilitas yang rusak. Aku dan Pak Haji kini bekerja sama lebih erat. Aku membantu mengorganisir kegiatan belajar mengaji untuk anak-anak, sementara Pak Haji mengurus perbaikan dan pembenahan administrasi masjid. Suatu sore, aku melihat anak-anak bermain di halaman masjid dengan riang. Senyum mereka adalah bukti nyata bahwa rumah Tuhan kini menjadi tempat yang aman dan hangat bagi semua. Bu Rini, pemilik warung kecil yang sering menjadi sumber informasi kampung, mendekat dan berkata, "Arif, aku bangga padamu. Kau telah membawa perubahan besar di sini." Aku tersenyum dan mengangguk, tapi aku tahu perjuangan ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang semua orang yang berani berharap dan berusaha. Malam harinya, saat aku duduk menulis di buku harianku, aku menulis. Setiap luka punya kesempatan untuk sembuh. Setiap kesalahan membuka jalan untuk belajar. Dan setiap hati yang terbuka adalah awal dari sebuah harapan baru. Aku menatap langit malam penuh bintang. Aku percaya masa depan kampung ini cerah selama kami terus berjalan bersama. Waktu terus berjalan. Kampung yang dulu penuh perselisihan, kini menjadi tempat yang damai dan penuh kebersamaan. Masjid bukan hanya bangunan, tapi jantung kehidupan kami. Pak Haji, yang dulu kaku kini, sering tersenyum. Ia menghabiskan waktunya bersama warga, terutama anak-anak, berbagi cerita dan pelajaran hidup. Aku pun merasa menjadi bagian dari keluarga besar yang terus tumbuh. Suatu pagi, saat kami berkumpul setelah sholat subuh, Pak Haji berdiri di depan saf. "Anak-anak, Bapak, ingin kalian tahu," katanya dengan suara hangat, "bahwa rumah ini adalah rumah kita bersama. Tidak peduli siapa kita, dari mana kita berasal, atau apa status kita,
Di sini, kita satu keluarga. Aku menatap wajah-wajah penuh harapan di sekelilingku. Mereka bukan lagi sekadar tetangga, tapi saudara. Hari itu, aku berjalan pulang dengan hati yang ringan. Aku tahu perjalanan ini tidak selalu mudah, tapi dengan cinta dan keikhlasan, kami berhasil mengubah cerita. Aku tersenyum dan berbisik dalam hati, ini bukan hanya rumah Pak Haji atau Arif, ini rumah kita semua.